Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu memuji nama Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Nikmat yang sangat banyak, dan tidak mungkin bisa dihitung dan tidak mungkin bisa dibalas kebaikannya. Oleh karena itu, untuk membalas kebaikan atau nikmat yang sudah dikasih Allah Subhanahu wa taala, memang arahannya mengucap alhamdulillah. Di samping mengucap alhamdulillah, taat kepada Allah totalitas, ya. Menjalankan seluruh perintah, menjauhi seluruh larangan. Karena tidak mungkin kita bisa membalas kebaikan dari Allah, segala nikmat itu tidak mungkin, mustahil bisa membalas. Maka membalasnya dengan taat kepada Allah totalitas. Taat kepada Allah totalitas. Maka sama seperti seorang anak kepada orang tua. Nikmat yang sudah dikasih orang tua kepada anak, misalnya bab lahir dan menyusui, ya, belum bab pendidikan, belum bab makanan, belum bab pakaian, ya, bab menyusui saja seorang ibu kepada anak, itu nikmat yang sangat besar bagi anak dan tidak mungkin bisa dibalas. Artinya tidak mungkin bisa dibalas kebaikan ibu kepada anak. Anak itu tidak mungkin bisa balas. Karena logikanya air susu yang sudah diminum itu kemudian menciptakan dia menjadi sehat, bisa melihat, bisa punya imun, bisa seger waras sampai kemudian dibawa tua. Kemudian dia bisa bekerja, bertemu dengan teman, bisa sekolah, bertemu dengan kawan, kemudian mendapatkan kenikmatan yang lain, mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan anak, mendapatkan macam-macam, ya, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang bisa dinikmatin oleh mata, telinga, hidung, dan seluruh organ tubuh itu salah satunya berkat air susu yang diberikan kepada orang tua kepada anak. Dari orang tua kepada anak, dan itu mustahil untuk bisa dibalas. Mustahil untuk bisa dibalas. Maka kalau anak kepada orang tua, ya sama, taat kepada orang tua dan diusahakan dirinya hadir di muka bumi sesuai dengan arahan orang tua menjadi anak-anak yang baik sampai tua, sampai ajal menjemput, ya. Sampai ajal menjemput. Sama seperti kita dikasih nikmat oleh Allah berbentuk apapun, maka balasan kita kepada Allah di samping mengucap alhamdulillah, mensyukuri nikmat itu, yaitu taat kepada Allah totalitas. Sholawat salam istiqomah kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah memegang akidah ini, taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Walaupun kita tidak pernah jumpa Rasul, kita tetap baca sholawat. Di samping baca sholawat, taat juga. Taat itu harga mati bagi seorang muslim. Keluarganya diajak taat, dirinya diajak taat, dan itu menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, pertolongan Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada pertolongan yang paling baik, yakni pertolongan dari baginda Nabi. Dan mudah-mudahan kita dengan taat kepada Allah dan Rasulnya nanti diakui oleh Nabi Muhammad SAW menjadi pengikutnya. Itu pengakuan itu sangat penting bagi kita.
diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad itu sangat penting. Oleh karena itu, di samping mengucap sholawat, taat, jangan sampai di samping taat itu jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Rasul itu murka, atau membuat ucapan atau perbuatan yang menyebabkan perbuatan itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Khawatir nanti di hari kiamat tidak diakui oleh umatnya Nabi, tidak diakui oleh Nabi, ini umatku. Nah, ini kita merengek-rengek nanti. Ya Rasul, tolong diakui saya itu umatmu. Ya nggak nurut, nggak taat. Ya, sholawat iya, tapi kemudian nggak taat, nggak nurut ya. Kemungkinan untuk diakui oleh Nabi ya repot. Ya. Diakui oleh Nabi menjadi umatnya beliau itu repot. Apalagi kemudian melakukan perbuatan-perbuatan selama di dunia, di samping tidak taat, melakukan perbuatan-perbuatan yang justru merusak agama. Karena iklimnya sekarang itu iklim banyak aktivitas-aktivitas, disadari atau tidak, aktivitas-aktivitas itu merusak agama, merusak ajaran Islam. Merusak ajaran Islam. Misalnya contoh merusak ajaran Islam, misalnya contoh yang terdekat dengan kita, kalau sekarang itu hijrah ya, kan satu sudah masuk Muharram. Hari keberapa ini Muharram? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sudah 5 Muharram. Kalau hitungannya satu Muharramnya hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi masuk 5 Muharram. Nah, misalnya bab hijrah Nabi gitu kan. Bab hijrah. Jadi makna hijrah itu pindah dari tempat yang buruk atau perbuatan. Kalau hijrahnya Nabi, pindah dari tempat. Jadi kalau berbicara hijrah itu berbicara tempat sama waktu. Dan kenapa alasannya pindah? Dari Mekah ke Madinah, ya, dari tempat yang banyak kemusyrikannya menuju Darul Iman, ya, tempat yang iman itu terjaga, tempat di mana asalnya banyak orang-orang memusuhi kaum muslimin, memusuhi ajaran Rasul, ya mereka kafir, ingkar kepada ajaran Nabi, ya. Padahal ajaran Nabi itu juga di kitab-kitab sebelumnya itu diberitahu nanti ada khotamul anbiya. Maka kalau ada khotamul anbiya, umat itu harus ngikut Nabi tersebut yang terakhir. Tapi tidak nurut, akhirnya dicap kafir. Kafir Quraisy Mekah. Hijrah dari tempat Darul Kufur menjadi ke Darul Islam. Di situ kemudian agama terjaga, akidah terjaga, kemudian berkembang biak, agama itu berkembang biak bahkan menjadi titik awal peradaban Islam. Ya. Itu pindah dari perbuatan yang batil menuju perbuatan yang hak, gitu kan. Nah sekarang definisi itu banyak yang kemudian dirubah. Definisi hijrah itu banyak kemudian ada yang dirubah, ada yang kurang tepat. Jadi hijrah itu ada maknanya yang kurang tepat, cuman pindah dari perbuatan yang dulu tidak islami, misalnya dulu tidak nutup aurat, kemudian jadi nutup aurat, yang awalnya nggak sholat menjadi sholat, yang awalnya preman jadi tidak preman menjadi taat. Itu sebenarnya tidak merubah tapi mengecilkan makna hijrah itu sendiri, mengecilkan makna sendiri. Apakah salah? Tidak salah, memang ada perbaikan dari posisi yang awalnya tidak nutup aurat, hijrah menjadi nutup aurat. Cuman maknanya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Dari negeri kafir menuju negeri Islam. Kemudian ada makna yang berubah hijrah. Jadi kalau sudah masuk negeri Islam,
yang lain yang tidak masuk negeri Islam dianggap negeri kafir. Ini ada makna yang keliru juga. Bahkan definisi kafir sama muslim sendiri kalau ngikutin yang terakhir ini itu malah menjadi distorsi. Distorsi itu menjadi ngerusak. Misalnya dimaksud muslim itu adalah masuk ke dalam negeri Islam. Ya. Padahal yang dimaksud muslim itu adalah orang yang taat kepada Allah, Rasul, kitab, kodok kodar, kiamat, malaikat juga gitu kan. Itu kalau diingkari salah satu kafir gitu kan. Kemudian berubah makna daripada definisi kafir itu berubah kalau sudah masuk negeri Islam maka yang masuk itu muslim, yang tidak masuk itu kafir. Padahal ada orang-orang yang tidak memeluk akidah Islam, tidak mengimani Allah, tidak mengimani Rasul Muhammad, tidak mengimani Al-Quran, tidak mengimani malaikat, tidak mengimani kodok-kodok, dan tidak mengimani hari kiamat, itu masuk kategori kafir. Tapi dia sama-sama tinggal di negeri Islam, maka dikatakan kafir zimmi. Nah kemudian Islam itu punya perilaku kepada kafir zimmi, bagaimana menghormati, melindungi, mengayomi harta dan nyawanya. Sehingga kemudian kalau definisi ini berubah, maka perlakuan kepada orang yang kafir zimmi itu juga berubah. Kalau definisi kafirnya itu hanya masuk ke dalam negeri Islam saja. Jadi yang tidak masuk ke dalam negeri Islam dianggap kafir. Padahal enggak. Nah itu justru malah kemudian mendistorsi atau menyudutkan atau bahkan merusak paham Islam bab kafir itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya sebenarnya mau ngobrol kepada anak-anak ya, remaja-remaja lebih tepatnya. Karena kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi saat ini terjadi peningkatan atau peningkatan tindak kriminal bab seksual, baik yang bujang maupun yang sudah berkeluarga. Bahkan meningkat menjadi perbuatan tindak kriminal itu, kemaksiatan itu liwat. Liwat itu bukan hanya zina. Kalau zina itu kan hubungan laki perempuan yang tidak sesuai tidak melalui jalur pernikahan. Ini liwat itu lebih dari zina. Melakukan hubungan itu melalui dubur, baik yang suami istri yang resmi maupun yang laki-laki sama laki-laki yang kenal dengan LGBT. Ini kerusakan yang begitu dahsyat dan menyebabkan rusaknya itu rusak menjadi keturunan permanen. Jadi rusaknya itu menjadi rusak ke keturunannya dan sifatnya permanen. Makanya untuk aktivitas liwat ini, liwat itu menyetubuhi dari dubur ya. Yang resmi aja suami istri itu haram hukumnya. Maka kalau tindak kriminal itu ada, liwat itu, maka disanksi oleh Allah bukan hanya seperti zina tapi dibunuh. Zamannya Nabi Lut itu, kemudian Nabi Lut itu dihancurkan oleh Allah kaumnya. Di dalam hadis itu disebutkan kalau ada manusia yang melakukan perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut, Rasul mengatakan bunuh keduanya, baik maf'ul maupun fa'il, pelakunya maupun objeknya, maf'ulnya, maf'ul binya, fa'il, kemudian maf'ul binya yang dikenai objeknya, subjek sama objeknya dibunuh. Kemudian ulama fikih beristihad berdasarkan ijma sahabat dijatuhkan dari tempat yang paling tinggi. Kenapa ini hukuman ini begitu berat di dunia? Karena memang kedokteran itu sudah bisa membuktikan saat ini, kalau dulu belum bisa membuktikan, kerusakannya itu permanen bagi keturunan. Makanya mudah-mudahan keturunan kita jauh dari dijodohkan atau dipasangkan oleh orang-orang yang dulu bapak ibunya melakukan liwat. Liwat itu
ketika kemaluan laki-laki itu masuk dubur, itu dubur itu tempat penyakit, kotoran. Ya. Itu masuk ke dalam kelamin laki-laki, kotoran itu. Kemudian suatu ketika si laki-laki itu mensetubui istrinya dari jalur yang benar, itu kotoran itu pindah dan itu menjadi satu dengan sperma. Nggak kebayang itu, kotoran tai manusia jadi satu dengan sperma, kemudian bertemu dengan ovum, sel telur daripada ibu. Nggak kebayang itu anaknya jadi apa, campur tai rasanya gitu. Makanya itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dokter banyak menyebutkan penyakitnya itu luar biasa dahsyat, bukan hanya keturunannya, tapi dua orang ini juga melakukan perbuatan yang kayak gitu, itu muncul penyakit yang baru. Yang terakhir itu disebutkan bahwasanya fitrahnya manusia itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggauli itu dari tempat yang diridhoi oleh Allah. Kalau kemaluan ketemu kemaluan. Ketika liwat itu dilakukan, maka fungsi daripada dua alat kelamin itu menjadi rusak. Langsung berkurang. Kalau dilakukan terus berkurang, akhirnya rusak dan dia hanya mau melakukan melalui jalur dubur. Dan itu kalau terjadi terus, ya alat kelamin laki perempuan itu jadi rusak, tidak berfungsi. Di sisi lain, duburnya itu jadi rusak. Kalau kita buang BAB, itu Allah kan memberikan nikmat yang begitu besar. Artinya kita mules dulu, kemudian ada waktu untuk kemudian datang ke kamar mandi, WC, kemudian bisa dibuang, gitu kan. Itu pun masih under kontrol kita, ngeden keluar atau enggak, berhenti atau terus, itu terserah kita. Tapi kalau sudah melakukan liwat, itu fungsi yang tadi itu tanda-tanda itu rusak. Misalnya ibunya tadi, atau laki-laki yang disetubui, atau LGBT sama-sama laki-laki yang kemudian melakukan dari dubur, atau istri yang dilakukan oleh suaminya melalui dubur, itu duburnya langsung rusak. Jadi tidak bisa nutup, buka terus, ya, don. Itu nggak kebayang kalau sudah kayak gitu, kemudian sakit itu langsung keluar. Oleh karena itu penyakit itu luar biasa dahsyat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan itu, yang saat ini di negeri ini mulai mau dilegalkan. Oleh karena itu kita meminta kepada penguasa, ayo jangan hal kayak gitu. Kalau enggak keturunan kita itu rusak. Kita enggak bisa menjaga anak kita. Kalau sudah kayak gitu kita enggak pernah tahu nanti dia berpasangan dengan perempuan atau laki-laki yang dulu bapak ibunya pernah melakukan liwat. Naudzubillah. Itu ngeri. Jadi fikih itu dalam rumah tangga itu penting untuk dipahami dulu, kemudian diterapkan. Kalau enggak, ya itu tadi, manusia melakukan ekspresi seperti layaknya kaum Nabi Lut. Dikatakan oleh para ulama, kaumnya Nabi Lut itu melakukan liwat. Liwat itu dengan dubur ya. Kemudian melakukan homoseksual, laki-laki dengan laki-laki, atau lesbi, L-nya LGBT, L itu lesbinya perempuan sama perempuan, atau melakukan biseksual. Biseksual itu bisa laki, misalnya objeknya laki-laki, bisa dia punya dua objek, perempuan sama laki-laki, suka sama perempuan, suka sama laki-laki. Yang lebih parah lagi sekarang itu bukan kepada manusia lagi, hewan. Makanya dikatakan LGBTQ, queer itu artinya lebih dari sukanya itu bukan kepada makhluk manusia, tapi penyimpangan kepada anak kecil, bahkan kepada binatang.
Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ini rusak. Oleh karena itu ketika hukum Allah itu tidak diterapkan, ya, maka tindak kriminal bab tadi, bab perzinaan. Makanya kan Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan fasa'a sabila. Takarub itu tidak boleh, mendekatin aja tidak boleh, termasuk mendekatin muqaddimah daripada zina itu tidak boleh. Baca, nonton yang menyebabkan ujung-ujungnya zina, itu baca, nonton, melihat apapun itu hukumnya haram. Takarrubuz zina itu aja dilarang oleh Allah, dan jumhur sepakat perbuatan itu haram hukumnya, apalagi kemudian zina. Nah, aktivitas zina, aktivitas liwat, LGBT tadi itu kian lama itu kian meningkat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang punya hukum itu diabaikan. Ketika diabaikan, yang terjadi itu walaupun manusia membuat hukum berdasarkan akal pikirannya sendiri untuk mencegah yang namanya perzinaan, yang mencegah untuk adanya LGBT malah sekarang nggak dicegah, yang makan malah diresmikan. Itu dampaknya itu dampak negatifnya, misalnya dampak negatifnya rumah tangga berantakan, aborsi meningkat, perzinaan laki perempuan juga kalangan remaja juga meningkat, tingkat keperawanan itu banyak yang tidak perawan itu juga meningkat. Ini dampak ketika hukum Allah itu ditinggalkan. Jadi tidak terjadi penurunan, malah terjadi peningkatan. Dan peningkatannya itu berdampak kepada perbuatan yang lain. Berkreativitas mereka untuk meninggalkan jejak, baik itu jejak anaknya diaborsi atau dibunuh, atau jejak selingkuhannya dibunuh. Bahkan bukan hanya dibunuh, dihilangkan jejaknya, dipotong-potong, dibakar, dilempar ke hutan. Ini dan tindak kriminal turunan ini itu semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu, sesuai dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan manusia, Allah menciptakan alam semesta ini, maka menjadi lazim Allah itu membuat hukum untuk mengatur manusia supaya nggak terjadi peningkatan tadi. Ya. Apakah ada kemungkinan kalau Islam itu tegak, kemudian tindak kriminal yang tadi itu LGBT, zina, takarrubuz zina, aborsi itu akan menurun? Kemungkinan besar menurun. Kemungkinan besar menurun. Kenapa? Karena mereka pelaku zina, baik muhsan maupun ghairu muhsan, ketika diterapkan itu, maka calon-calon pezina, baik pezina yang muhsan maupun ghairu muhsan, itu akan mikir dua kali untuk melakukan aktivitas perzinaan, karena hukumnya jelas. Jadi nggak dipandang secara hakikat toh, hakikat daripada hukum itu mengurangi tindak kriminal. Jadi harus nurut sama Allah, hukumannya juga sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga LGBT tadi, ketika kemudian disanksi berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang berani-berani kemudian membuat aktivitas LGBT atau menjadikan LGBT itu objek yang mendatangkan cuan. Kan sekarang itu banyak aktivitas-aktivitas, meme-meme, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang kebencong-bencongan, yang ujung-ujungnya mendatangkan cuan, mendatangkan duit. Dan itu kalau tegas itu tidak bakalan terjadi, sehingga tidak akan terjadi peningkatan perilaku menyimpang. Laki-laki kemayu itu nggak ada nanti. Kenapa? Karena hukumnya tegas. Oleh karena itu, ya kita menyeru kepada penguasa untuk menerapkan syariat Islam dan sekaligus menjaga anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai dari perilaku yang menyimpang, yang ujungnya nanti muncul penyakit yang aneh-aneh. Dengan cara apa? Dengan cara yang menjadikan kita kepada anak kita itu, kita dijadikan benar-benar figur yang bisa dicontoh, sehingga ucapan kita masih bisa didengar kemudian ditaati oleh anak-anak kita.
oleh orang tua, anak, saudara-saudara kita. Kemudian di sisi lain kontrol pergaulannya. Di sisi lain tambahkan lagi dia disuruh ngaji, didekatkan dengan majelis taklim, didekatkan dengan orang-orang soleh, kemudian dikontrol. Kalau tidak kayak gitu, maka kemungkinan terjadi tindak kriminal bab perzinaan, bab-bab yang lain, tawuran, pacaran. Jadi sekarang itu pacaran dan perzinaan itu ada psikolog yang mengatakan sudah menjadi gaya hidup. Jadi kayak anak remaja itu SMP SMA itu kalau nggak pacaran itu dianggap nggak tren, zaman jadul, orang yang nggak ngikutin perkembangan, sampai pada tingkat perzinaan. Makanya kan ada candaan TikTok itu menjadi seolah-olah menjadi wajar perzinaan itu, menjadi gaya hidup. Misalnya contoh, ada ini laki perempuan pacaran, ini perempuannya ini sama teman-teman perempuannya, kemudian dia pegang handphone, kemudian ada WA dari pacarnya ngomong, mohon maaf sayang, misalnya gitu ya, saya akan bertanggung jawab atas kejadian semalam. Nah gitu ya, ada TikTokan itu. Kemudian teman perempuannya, nah kamu berhubungan badan, jadi kasih kode seolah-olah hubungan badan. Oh enggak, itu kok semalam katanya si pacarmu nanti bertanggung jawab. Kemudian tidak lama kemudian dapat WA, oh mohon maaf sayang, salah kirim. Kemudian teman-temannya salah kirim. Loh, kan itu kan bercandaan tapi menjadi lifestyle, seolah-olah hal itu biasa. Kalau sudah melakukan perzinaan, pacaran perzinaan itu seolah-olah biasa. Nah ini bahaya, ini bisa merusak satu generasi. Oleh karena itu ya kita kawal betul anak-anak kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, santri-santri kita untuk jauh dari perbuatan itu. Ya dengan cara apa ya? Dengan cara-caranya tadi, meminta penguasa untuk menerapkan hukum syariat Islam secara kafah, kemudian anak-anak didekatkan dengan orang soleh, dingajikan, dikontrol, dikasih pemahaman tentang bahaya seksual, kemudian larangan-larangan dari Allah dan Rasulnya tentang celaan dari pelaku perzinaan, kemudian jelaskan juga sanksinya bagi pezina, kemudian dampak negatifnya dari perzinaan tersebut. Insya Allah anak kita ketika paham jauh dari hal-hal yang demikian. Tapi tetap dikontrol, terus tontonannya, bacaannya itu terus dikontrol. Yaitu Bapak, yang fenomena yang terjadi ini. Jadi pembicaraan kita bagaimana menciptakan generasi remaja, anak-anak kita jauh dari tindak kriminalitas bab seksual. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak saya bacain kitab. Monggo. Pompai itu kan sama kasusnya karena kebebasan berseksual. Nah kalau sekarang apalagi dengan perbuatan 8 miliar tentunya ya, dengan tentunya dari sekian persennya itu kan ada bias seksual yang tidak normal gitu. Ya. Jadi memang kita kembali ke sekarang itu kalau memang soal bagaimana pembinaan anak-anak itu bagi keluarga. Jadi keluarganya dulu yang harus dikuatkan. Ya. Dikuatkan dalam artian bukan hanya secara pengetahuannya tapi keimanannya juga. Karena kalau sudah di keluarga, masalahnya sekarang keluarga mulai kurang atensi lagi dengan anak-anak, dengan kualitas mereka sendiri gitu. Di lingkungan saya terus terang
ya, jadi itu betul pemerintah yang harus turun sebetulnya. Jadi dan itu tidak harusnya tidak ada jeda gitu ya. Pemerintah itu mengawasinya itu harus day by day. Kalau perlu jam per jam, karena memang mereka sengaja jualan kan. Ya itu yang merusak begitu. Dan itu sangat vulgar sekali. Kalau kita buka itu memang obat, jualan pakaian, dan alat bantu seksual. Ya, seksualnya aja, pelakuannya aja, apalagi yang dari Amerika Latin ya, sekarang dunia itu kecil gitu ya. Ya diperlihatkan tekniknya itu kan anak-anak udah bisa gampang aja sekarang ini. Jadi kembali kepada satu kepada pemerintah, yang keduanya kepada keluarga itu. Keluarga harus bisa membentengi lah ya. Nah sekarang keluarganya, bapaknya sibuk, bapaknya kerja, itu di rumah tinggal kan capek. Udah begitu ya. Ada filter lain betul. Nah sebetulnya ya kalau mau ya kembali ke soal itu tadi lingkungan pengajian ini yang harus begitu. Karena bagaimanapun juga ya tinggal itu sekarang yang bisa diharapkan. Manusia itu secara umum melakukan segala tindak tanduknya, ucapannya, perbuatannya itu tergantung dari sudut pandang pola pikirnya dia. Nah pola pikir ini yang harus dibangun. Apa yang dibangun? Dari mana kita, untuk apa kita, mau kemana kita. Itu harus jawab dengan jawaban yang benar. Kalau jawabannya salah, maka nanti salah berikutnya. Misalnya contoh, mau kemana kita setelah dunia. Kalau jawaban dalam Islam itu ya harus menuju ridhonya Allah. Ridhonya Allah yakni ampunan, jauh dari neraka, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Allah. Lah kalau sudah kayak gitu, maka untuk apa kita hidup? Maka ya untuk beribadah. Seluruh aktivitas kita itu dan berikut potensi yang kita miliki itu semuanya ya untuk beribadah kepada Allah. Makna ibadah di sini adalah bukan hanya hidroksilabillah, hubungan manusia dengan sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, misalnya bab sholat, bab haji, bab zakat, bab puasa, bukan hanya itu. Tapi definisi daripada ibadah itu seluruh aktivitas kita itu terikat terhadap syariat Allah, perintah dan larangan. Ini yang harus ditanamkan kepada anak kita dan diri kita, sehingga ketika melakukan perbuatan itu sudah punya rule-nya, punya kerangkanya. Ini dilarang atau diperintah. Ketika misalnya anaknya pacaran gitu ya, itu butuh dikasih tahu ini perbuatan yang tercela, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Paham sakofanya, ditambahkan lagi kecenderungannya, muyul atau kecenderungannya, nafsianya supaya dia selalu dekat sama Allah, dikasihlah aktivitas-aktivitas yang nilai ruhiyahnya tinggi, puasa, sholatnya, zikirnya, puasanya, itu ditanamkan juga menjadi kebiasaan, dan insya Allah anak itu kuat, ruhnya itu kuat. Jadi kalau orang tuh sering dekat sama Allah, itu otomatis Allah akan mengawal dia dan menjauhkan dia dari perbuatan-perbuatan yang bermaksiat, yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian yang bagi orang tua setelah ditanamkan itu dikontrol anak. Anak kadang-kadang sudah paham sholat itu wajib gitu kan. Tapi kemudian kalau nggak dikontrol dan tidak menjadi pembiasaan, bangunin subuh, terus saja sampai mati kita. Ya. Kitanya jangan sampai berhenti, terus dengan kesabaran, keistiqomahan, bangunin subuh, zuhur diberitahu sudah sholat belum, kalau belum ayo didorong sholat, asar juga gitu terus, maghrib, isya terus didorong terus, sampai kapan? Ya sampai kita mati.
Kemudian tetap ditanamkan sakofa-sakofa Islam, pemahaman-pemahaman Islam tentang bab perintah dan larangan. Ini loh larangan, ini loh perintah. Kemudian kita kawal. Lo anak kita pacaran, ya nggak boleh diem. Kalau diem itu ya melanggar perintah Allah, ku anfusikum wa ahlikum naro. Tetap harus dicegah itu anak pacaran. Nggak boleh kemudian biarinlah. Nanti toh bisa apa? Bisa mikir sendiri. Itu salah sebenarnya. Khawatirnya apa? Ya tetap harus dinasihatin. Nggak boleh nak pacaran. Belum waktunya. Dikasih ucapan-ucapan yang menimbulkan hikmah. Wajadilum billahi ahsan, dengan ucapan-ucapan yang baik. Bil mau'idatil hasanah. Mereka dampak-dampak pacaran misalnya nanti itu kamu konsentrasi pelajaran, pikiranmu terbelah dua, satu mikirin anak orang lain, satunya mikirin pelajaranmu terbengkalai bla 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 dan sebagainya. Kamu hidup nggak tenang dan lain sebagainya. Hidup nggak tenang, ini lagi apa? Jangan-jangan diselingkuh sama malah nggak belum mikir. Itu sih pemahaman kayak gitu, dikasih mau itu hasanah. Terus kemudian dampak malu ya hancur, masa depanmu hancur, yang laki-laki hancur, apa ibu jadi malu, seolah-olah nggak dididik, orang siap didik anak itu, dan terus saja dengan istiqomah dan sabar, karena ceritanya itu ta'awun 'alal birri wal taqwa, dengan sabar tak itu bapak. Karena itu sangat cegah dari tindak kriminal itu. Ketika anak itu melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan masa depannya, atau melakukan tindakan-tindakan yang dilaknat oleh Islam, kalau nanti dicap oleh Rasul setan itu yang mengungkaran kemudian kemudian diri, itu dikatakan oleh Rasul setan akus dan bisu. Ya. Kadang-kadang ada pasang pada sungkan, itu setan untuk membuat was-was manusia perbuatan baik. Ada nggak konsepin anak nggak jadi anaknya terus mau jadi nggak jadi anak jadi anak baru ngomong dari kemarin gitu. Ini sudah lanjut jadi rata-rata di kultur kita itu kalau sudah kayak gitu sama masyarakat pinggir disilang biar baca kerja dibiarkan. Padahal itu harusnya masyarakat itu kontrol, nggak boleh dilakukan. Makanya kalau di kamu itu dulu pernah ada di salah satu kontrakan gustis ya. Saya punya guru, beliau punya kontrakan. Salah satunya itu adalah wanita single. Saya tanya ustaz siapa itu? Aku si ustaz masih ujian. Ada iklan ustazanya sungkan asal. Biarin kita gede kok. Barangkali ponakannya. Saya datang sana, laki-laki masih ada. Maksudnya caranya ustaz, ini laki-laki ini lakinya sini semalam di mana? Wah nggak tahu. Jangan nah calonnya lah gitu ya, masyarakat itu salah. Bilang saya boleh, ini dosa. Nah, cinta ngomong, kalau bilang cinta saya ngomong sama si wanita ini, saya akan ngomong bagian dari cinta saya ke jenengan, saya tidak kepingin jenengan itu menyesatkan dia. Saya walaupun istri saya ngaji sama jenengan, saya menganggap itu saya tidak mau saya berdosa. Akhirnya saya ngomong cinta ya tadi ya, saya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan status di atas. Istri saya suaminya. Saya ngomong, Mbak, ini laki ini apanya? Langsung naik hitam. Lo sampean nggak boleh ngurusin privasi orang gitu. Ini privasi saya, nama saya sedang ngotot, langsung pasang barrier, pasang barrier, nggak boleh asasi, nggak boleh ikut-ikutan. Karena sampean melakukan maksiat ini kan maksiatan berdua. Belum lagi nggak tahu ke dalam ngapain tercium, mana tahu, Allah nggak tahu. Tapi maksiatan orang yang juga dapat kecipratan dosanya. Ini Rasul yang ngomong, saya sama Muslim, sama Nabi Muhammad sama menyampaikan gitu. Jadi kalau apalagi sama berzina, ini pemilik rumah dan tetangganya, 40 rumah kena semua. Ketika mereka itu tidak tahu, saya ingatkan, saya tanya ini laki-lakinya siapa? Laki-lakinya pasang badan. Saya kalau nggak boleh, saya tampilkan Pak RT ini. Cuma di sini ya, Pak RT ambil. Pada akhirnya masih cegah dengan keberanian yang lakukan, karena memang setan itu naruh di situ supaya kita dapat yang baik. Kalau sudah gitu udah alamat anak laki perempuan melakukan hubungan itu masa depannya terancam karena sudah berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan untuk mendidik keturunan yang soleh-solehah kayaknya susah. Karena diawali perbuatan maksiat.
Iya memang pribadi taat. Kita ini turut kontrol masyarakat itu penting. Jadi masyarakat itu nggak jadi harus turun tangan melihat sebuah yang nggak benar. Ini santriwati kok deket sama ustadznya, ustadznya dekat hatinya, kok agak ganjel santriwatinya, ustadz juga ganjel. Kita kan ustadz maaf itu kan santri jangan istri. Itu dalam rangka supaya tidak terjerat kepada yang umumnya menjadi 13 santrinya tadi. Kalau nggak berani ngomong, itu terus berani. Itu masalah itu penting. Saya termasuk di Surabaya sejak budak itu memang berani siapapun yang di depan saya nggak perlu ustaz, kalau teman saya mengaku ganjil sama santriwati tegur, saya beli makanya tegur. Kenapa? Karena saya dididik oleh guru saya kalau zina innahu saya tegur Gus itu Gus nggak di sini berduaan, mbak ini juga nggak berduaan di sini, ini kan ruang tamu, pasti nggak tamu nggak boleh. Gus pasar saya itu anaknya saya itu gurunya gitu pasar saya nggak boleh. Kalau Gus tetap tadi kan berduaan wanita itu keluar haram hukumnya. Tiganya setan saya ya kan. Maka harus dicegah itu. Kalau nanti terjadi sesuatu yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala kita. Saya nggak peduli walaupun Gus jenengan punya orang tua guru saya, jenengan saat ini masih kalau saya ngingetin. Nah, penyibalik ma'rifah. Saya biarkan saya maksiat padahal saya nggak bermaksiat di sini. Enggak, ke sini ini bukan sakit-sakitan, sama tidak maksiat. Perihal hati saya tidak usah hati. Pokoknya sampai di sini berdoa dengan wanita yang bukan santriwati, ini pulang balik. Saya sih dalam kekuasaan saya, turun pulang. Ada yang mau disampaikan? Ya, karena itu saya di sini ada ta'muru nabi ma'ruf wa tanhi 'anil munkar. Karena saya dapat umur itu banyak terjadi masalah pacaran, cemburuan, biasanya cepat sepi-sepi, kuburan. Apakah sama punya pengalaman? Ya. Sapamnya diingatkan, solitinya diingatkan karena itu banyak. Ya, kalau dia sendiri diam itu bagian dari aktivitas itu. Oh gitu. Bagus itu. Tapi nggak apa-apa. Memang maksiat sana dan tetap dimohon dengan aja, jangan dan terus sampai berhenti. Sampai kita kalah tidak siap. Ini jadi jawabannya Rasul untuk mengatakan yang hak dan juga yang batil, supaya nanti kita kalau bertemu dengan Rasul, muka kita itu tidak musam, masam, malu kita. Ditanya kok diem aja, malu kita. Katanya umatnya Nabi itu tak dulu Nabi malu, kata tahu Nabi. Wallahu a'lam. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan keturunan kita dijauhkan dari hal-hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari bala di akhirat. Dikasih rezeki yang banyak, sehat, kemudian berkah. Kesehatan berkah, rezekinya berkah dan lain sebagainya. Ya. Anfusikum wa ahlikum naron. Makanya wajib kita menjaga keluarga kita masing-masing dan orang-orang yang kita cintai juga, santri-santri kita, teman-teman kita. Yang terakhirnya kita juga mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kerabat-kerabat kita yang jauh dari Allah melakukan kemaksiatan, tidak sempat kita ngomong, mudah-mudahan Allah kasih taufik kepada dia, kasih hidayah, kemudian menjadi taubat dan menjadi lebih baik. Bagi saudara-saudara kita, keluarga, kerabat, orang tua yang sudah mendahului kita, yang di dalam kuburnya, mudah-mudahan Allah kasih tempat yang nyaman, sejuk, tidak panas, badannya enak, pandangannya juga nyaman. Ala niyatin sholihah bi barakatil Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir ini ya.